api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok, kayak orang bodoh-bodoh. Apa mau kerja itu? Isap buang, beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu itu saja nak kerja 10 menit, beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf Pak, minta maaf. Biar nih Bapak marah, Bapak mau marah mau pulang sebentar. Dia bilang Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat rame-rame. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat ketika sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat Pak, saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu, Ustaz tolong cepat datang ke rumahku Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya bilang, ibu kenapa? Tenang ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa ibu? Dia bilang, tolong Ustaz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz, sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya, saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya, Tabek Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana deh? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustaz, tolong kirim SMS kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya, tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu akrab ke Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya, karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa tidak ada anakmu ikut? Nah bilang, tidak ada anakku. Ada istri, suami istri. Kenapa tidak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa Nabi bilang? Kalau anjing saya pelihara,
meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Tidak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan, ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak, Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati kita. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua, ipole wajo-wajona tomato tapi mali pak. Mau lewat depannya orang tua tidak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya, lari maki. Sekarang kasih boleh mata tak pak, apa nama bilang anak tak? Kenapa mata tak pak?